Aku cita-citaku dari kecil, dari sekolah, bayangin ya, pengen banget jadi pramugari. Dan satu kali di usia yang begitu muda, Masih muda ya. hancur semuanya seketika gitu. Ngalamin kecelakaan pesawat 2 kali dengan pesawat yang sama. Dan di tahun yang sama pula ya. Exactly, cuma beda 5 bulan doang. Orang-orang yang duduk di sekeliling saya hampir sebagian besar meninggal. Waktu yang cukup lama untuk bisa memulihkan semuanya gitu. Kesehatan mental adalah hak setiap orang. Hai, selamat datang di podcast Festival Pulih dari popbella.com. Sejak pandemi COVID-19 di dunia, 1 dari 4 perempuan muda mengaku mengalami kondisi gangguan kesehatan mental serta kecemasan yang meningkat. Dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental di Indonesia, Popbella akan mengadakan sebuah rangkaian acara bernama Festival Pulih pada tanggal 25 November hingga 27 November 2021. Festival Pulih dari Popbella adalah sebuah ruang teduh untuk sembuh dan bertumbuh bersama-sama. Melalui rangkaian acara yang berisi peta perjalanan kesembuhan, spiritual, hubungan manusia, karir, hingga kewirausahaan, Festival Pulih ditujukan untuk para muda Indonesia yang membutuhkan bimbingan, komunitas, serta semangat untuk bangkit lebih kuat bersama-sama. Dan kali ini Popbella akan berbincang dengan Laura Lazarus. Mungkin teman-teman Popbella sudah pernah mendengar, Laura adalah seorang mantan pramugari yang pernah lolos dari maut 2 kali. Dan waktu itu usianya baru 19 tahun. Dan kini Laura dikenal sebagai seorang life inspirator dan juga founder dari penerbitan buku Growing Publishing. Halo Laura. Hai, halo semuanya. Apa kabar nih? Aku kabarnya excited. Excited ya. Terus boleh cerita sedikit nggak nih kegiatan sekarang ini kayak gimana? Sekarang benar-benar busy banget untuk handle salah satu bisnis makanan yang baru dirintis, baru sekitar 2 tahun terakhir ini. Terus juga masih tetap nerbitin buku tapi lebih selektif, sama lagi sibuk untuk bikin buku sendiri. Oke, tapi kalau misalnya bicara soal Laura Lazarus kan pasti mungkin nggak jauh dari cerita dan pengalaman Laura, dan mungkin udah bosen juga kali ya sering ditanya, tapi mungkin bisa cerita sedikit nggak tentang pengalaman Laura kala itu? Itu tahun 2004 ya? Iya benar sekali, waktu itu di tahun 2004 di usia aku yang tadi itu 19 tahun ngalamin kecelakaan pesawat 2 kali dengan pesawat yang sama. Dan di tahun yang sama pula ya? Exactly, cuma beda 5 bulan doang. Itu awalnya pas yang kecelakaan pertama itu di Palembang? Di Palembang kan? Di Palembang, iya benar. Yang kedua di Solo. Oke, yang parah itu di Solo? Iya benar. Terus gimana tuh ceritanya? Ceritanya ya memang pas waktu itu tepat tanggal 30 November. Cuacanya buruk banget selama penerbangan berlangsung. Terus begitu pada saat pesawat ini mau mendarat, tiba-tiba pesawat ini keluar landasan, nabrak pagar dan berhenti tepat di atas kuburan. Itu benar-benar mengerikan sekali. Keadaannya sangat cepat sekali. Dan bersama dengan itu orang-orang yang duduk di sekeliling saya hampir sebagian besar meninggal. Dan Captain meninggal, engineering meninggal, sahabat yang duduk sebelah kanan saya meninggal, dan semua penumpang bisnis meninggal. Dan ini nggak mudah buat saya untuk bisa melewati ini. Ya, 17 tahun terlewati seperti yang sekarang juga Mbak Andini lihat gitu. Saya juga baru belajar berjalan tanpa alat bantu dalam waktu 1-2 bulan ini. Waktu yang cukup lama untuk bisa memulihkan semuanya gitu. Bukan cuman fisik ya, tapi juga secara mental, spiritual ya. Exactly. Tapi waktu itu kondisi Laura waktu itu pas ketika kecelakaan itu, Laura juga masih gak sadarkan diri atau baru tahu ketika kecelakaannya tuh separah ini tuh kapan? 1 bulan kemudian setelah kecelakaan terjadi. Dan waktu itu Laura juga ini ya, harus dioperasi berapa kali? Operasi dari 2004 sampai 2017 itu 19 kali di bagian kaki. Di bagian kaki, jadi yang paling parah di bagian kaki. Atau di bagian lainnya juga ada? Di bagian kaki 19 kali. Yang paling parah sih di kaki. Waktu kecelakaan itu kan muka saya hancur sebelah kanan. Mata saya keluar, tulang pipi saya remuk. Ini udah operasi 5 kali sepanjang perjalanan selama ini gitu kan. Tangan 17 tahun ya?
Iya. Dari kecelakaan sampai sekarang pun masih terus harus recovery, pinggang patah, kaki yang tadi itu kaki paling parah gitu. Tapi memang terakhir sih kata dokter operasi yang ke-19 kali itu yang terakhir udah buat kaki saya. Jadi dokter pasang pen kembali di kaki untuk menyangga tulang kaki yang tadinya diimplan dibeli dari Amerika. Nah, kecelakaan apapun itu, apalagi kecelakaan pesawat yang sampai parah seperti ini, tentu menyisakan trauma gitu. Iya. Nah, Laura sendiri masih sering nggak sih merasakan trauma atau mungkin takut naik pesawat atau seperti apa? Selama ini saya menganggap bahwa diri saya itu udah pulih dengan trauma-trauma pesawat karena terbukti bahwa saya bisa melakukan perjalanan 27 jam selama berpergian dengan pesawat gitu kan, mengunjungi beberapa benua. Tapi ada beberapa hal yang saya sadari belakangan ini gitu. Ketika saya mendengar ada kecelakaan pesawat, itu menyebabkan saya punya trauma itu kembali muncul. Seperti misalkan saya tuh tangan saya keringet dingin gitu kan. Terus setiap kali dengar ada kecelakaan pesawat tuh kayaknya, aduh hati kayaknya jatuh, hancur gitu ya. hancur gitu. Itu loh, itu ternyata masih ada trauma yang masih saya miliki gitu. Tapi apa yang Laura lakukan gitu untuk menghadapi trauma-trauma itu? Ya udah, saya terima gitu. Ini adalah menjadi part of my life. Ini adalah bagian dari hidup saya yang memang harus saya lalui. Dan memang sampai sekarang juga saya terus ya mau untuk pulih gitu. Tapi memang setiap kali dengar kecelakaan gitu, ya saya doa untuk keluarga korban ataupun juga yang sedang ngalamin kecelakaan pesawat itu gitu. Jadi nggak terlalu dibawa stres, tapi lebih gimana nih solusinya gitu. Jadi paling memang cuma hitungan beberapa menit aja gitu, nggak sampai berlarut-larut gitu seharian, enggak. Tapi pernah nggak sih ada dalam 17 tahun menuju recovery setelah melalui berbagai macam operasi, pernah nggak sih ada satu titik yang dimana Laura merasa aduh capek deh, aku pengen nyerah aja atau gimana gitu? Bisa Pasti dong, pasti. Setiap orang operasi sekali aja dia pasti akan ngerasa down, akan ngerasa aduh lelah ya gitu kan, ngerasa hidup kok kayak begini amat, kok diri paling menderita gitu kan. Pernah itu waktu operasi yang ke-18 kali, dimana saya waktu mau masuk ke ruang operasi itu saya ngerasa sedih banget. Terus saya bilang sama yang nurse yang dorong ranjang gitu kan, saya bilang can I hug you gitu, boleh nggak saya peluk gitu, soalnya benar-benar sedih banget gitu. Terus pas dari peluk saya nangis gitu hari itu. Tapi habis itu saya diajarkan dari kecil sih, memang bersyukur ditempatkan di keluarga yang memang benar-benar memang mendidik saya untuk mandiri dan juga untuk tegar, untuk kuat gitu, dan harus percaya bahwa masih punya Tuhan dalam hidup. Jadi jangan sampai khawatir berlebihan, takut berlebihan gitu. Jadi habis itu saya hapus air mata saya, ya udah apa yang ada di depan, oke, mari kita hadapin. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang support system terbaik Laura adalah keluarga, family, betul banget. Family dan juga orang-orang yang sampai sekarang ada di ring 1 ya. Ring 1 itu berarti maksudnya orang-orang yang mensupport saya mulai dari semua, dari asisten saya, manajer saya, dan semua para staff semua yang mendukung. Oke. Terus bagaimana akhirnya Laura bisa terus kuat, bisa terus bangkit gitu dan menjalani hari demi hari setelah kecelakaan, dan ini bukan hari demi hari lagi ya, tahun demi tahun gitu. Jadi ini panjang, ini panjang perjalanan banget, yang cukup gitu. panjang yang saya lalui. Gimana caranya adalah saya menyadari secara sadar bahwa memang keluarga saya membutuhkan saya, bahwa hidup saya nggak hanya sendiri, masih ada orang-orang yang membutuhkan saya, dan nggak boleh egois berarti ya gitu. Kalau saya down, gimana dengan kalau sekarang ya berbicara dengan bukan hanya saja saya sendiri, tapi ada orang yang bekerja bersama dengan saya yang menaruhkan harapan mereka juga kepada saya gitu kan. Kalau saya menyerah terlalu cepat, kasihan juga dengan orang yang, maksudnya saya mengecewakan orang-orang sekeliling saya. Gitu. Oke. Apa sih hikmah yang Laura rasakan setelah menjalani semua ini? Hikmahnya banyak banget. Ada banyak pembelajaran hidup yang saya dapatkan. Salah satunya hidup adalah anugerah. Kita nggak boleh seenaknya memutuskan untuk kapan kita mau ngakhirin, karena semuanya itu punya Tuhan.
kita diciptakan itu selalu ada tujuan baik. Nggak ada orang yang diciptakan dalam hidup nggak ada tujuan. Jadi benar-benar harus jangan yang itu tadi, jangan menyerah terlalu cepat karena menyerah bukanlah satu pilihan dalam hidup. Terus kalau sekarang nih Laura kan dikenal sebagai seorang life inspirator. Apa yang membuat Laura akhirnya beralih nih dari pramugari? Apakah itu dulu mimpi Laura untuk menjadi seorang pramugari? Terus akhirnya sekarang banting setir gitu. Gimana tuh? Bisa ceritain nggak? Aku cita-citaku dari kecil, dari sekolah, bayangin ya, pengen banget jadi pramugari. Dan satu kali di usia yang begitu muda, masih muda ya, hancur semuanya seketika gitu. Pastilah setiap orang akan berpikir gimana ke depannya dan butuh waktu yang lama untuk aku juga berpikir untuk bisa tetap stay strong gitu, tetap tegar, tetap kuat gitu. Tapi dalam perjalanan itu aku menemukan arti hidup, aku menemukan Tuhan dalam hidupku dan aku percaya bahwa Tuhan punya tadi tujuan buat hidupku. Dan untuk kepengen banget rubah profesi atau apa enggak, aku jalanin sehari demi sehari dan disitulah akhirnya terbentuk gitu. Oh ternyata banyak orang-orang yang terinspirasi hidupnya melalui apa yang aku lakukan gitu. Padahal aku lakukan juga nggak by design, tapi aku lakukan memang semuanya dari hati. So itulah akhirnya tercetus Life Inspirator Indonesia. Tapi tiba-tiba awalnya gitu, apakah lewat Instagram tadinya atau media apa yang Laura awalnya gunakan gitu? Untuk saling berbagi cerita. Dulu website sih ya kan, kita blog kan, dulu blog, terus sekarang ya Instagram, TikTok. Oh TikTok juga ya? Nah di akun Instagram Laura aku juga sering lihat nih. Wow, thank you. Laura sering cerita seputar mental health gitu kan. Nah tapi kalau misalnya soal mental health sendiri gitu di Indonesia ini kan masih apa ya, masih stigmanya masih banyak gitu. Terus udah gitu orang juga masih nganggep remeh. Nah kalau menurut Laura sendiri nih, bagaimana cara aja agar kita bisa menormalisasi kesehatan mental? Untuk kesehatan mental sendiri harus dari orangnya dulu. Yang mau, kalau dia nggak merasa sakit tapi ternyata dia menyakiti orang-orang sekitarnya, ya itu agak sulit ya gitu. Dan memang di Indonesia sangat minim sekali untuk edukasi mental health ini sendiri. That's why aku mulai sedikit demi sedikit membagikan biar bisa juga bahasanya memang kan kalau misalkan di luar kan agak bahasanya agak maksudnya agak tinggi ya gitu. Maksudnya tinggi dalam arti istilah-istilah kedokteran yang memang jarang digunakan untuk sehari-harian kita. That's why aku mulai bagiin sih dari bahasa yang sederhana. Apa aja tuh yang biasanya Laura bagikan? Yang bagikan ya itu bagaimana cara how to solve untuk apa yang sedang dialami, terus juga gimana cara kita menanganinya. Pertama mengetahui dulu nih. Mengetahui, memberikan informasi bahwa apakah ini terjadi padamu gitu. Kalau ini terjadi sama kamu ya udah ini berarti tandanya seperti ini. Feedback dari orang-orang yang mungkin berinteraksi dengan Laura gitu di banyak banget. Medsos gimana? Banyak banget, and ya mereka banyak yang bilang thank you, terus juga oh itu tuh aku ternyata aku seperti itu gitu. Terus deh ya aku senang sekali bahwa komunikasiku dengan orang-orang yang follow Instagram atau follow TikTok kita bisa maksudnya ada engagement yang bagus. Bisa saling berbagi juga ya. Dan aku juga berterima kasih justru ini bisa ada juga karena dari apa yang mereka tanyakan ke aku udah feedbacknya gitu kan. Justru udah feedbacknya jadi aku bisa menciptakan satu maksudnya aku bisa bikin konten, another content gitu dari apa yang mereka tanyakan sih. Tapi ada nggak sih komentar-komentar yang mungkin nggak menyenangkan gitu? Mungkin ada ya, tapi aku nggak pernah peduli. I even don't care, I even don't know gitu kan. Udah benar-benar nggak dilihat sama sekali ya itu. What I've been through di dalam hidup aku gitu ya. Yalah, kuburan aja udah lewat. Pasti ada lah orang-orang yang kita nggak bisa sepenuhnya orang harus menyukai kita. Ya inilah hidup gitu. Dan walaupun seperti itu pun juga aku mengasihi mereka. Aku maksudnya ya aku menyayangi mereka gitu. Sebagaimana yang kita nggak suka kan karakternya bukan pribadinya, jadi ya biar aja.
Jadi kalau saran Laura misalnya seandainya nih orang-orang merasakan ada haters atau Haters. apa yang bisa kita lakukan? We have to love them. Karena haters itu mereka jauh lebih tahu daripada followers kamu yang sesungguhnya loh. Karena mereka akan mengikuti kamu. Oke. Terus bagaimana sih caranya kalau misalnya kita sedang dihadapkan pada stres gitu? Misalnya Laura mungkin juga pernah Pastilah. pernah mengalaminya dan kita semua pernah gitu. Ya. Kalau Laura sendiri punya tips tersendiri nggak sih? Ada, kalau dulu shopping ya. Kalau sekarang apa yang mau dibeli coba? Apa yang mau dibeli gitu kan? Bisa lah shopping online gitu. Enggak. Stress, how to handle it? Ya, aku sih kalau secara pribadi aku sendiri aku doa sih. Kalau ini aku doa, terus udah gitu mau pergi juga agak terbatas kan sekarang gitu. Aku lebih ke spiritual gitu, ambil waktu untuk tenang. Dengan tenang kita bisa bikin planning gitu. Harus gimana? Aku selalu bilang sama all of my family, nggak fokus pada masalahnya, tapi bagaimana kita fokus pada solusi. Jadi setiap kali staff juga kasih laporan ke aku tanya solusinya gimana gitu. Jadi jangan fokus pada masalahnya. Jangan fokus masalahnya gitu. Find the solution. Pandemi ini kan kayaknya semua aspek kena dampaknya gitu ya. Semua orang juga pasti akan merasakannya. Nah kalau untuk Laura sendiri gitu, dampak terbesar dari pandemi ini apa sih? Apa ya dampaknya? Pasti adalah kita mau kemana-mana jadi terbatas. Itu yang paling besar. Jadwal beberapa tahun biasanya kita setahun udah full gitu jadwal, udah tahu mau kemana, harus kemana. Tapi sekarang saya nggak berani buat planning untuk jangka jauh ya kan. Nggak berani buat planning, itu bener banget sih. Nggak berani karena kita nggak tahu what happen besok atau gimana. Cuma lebih realistis. Terus juga aku nggak pernah melihat masalah dalam hidup aku. Bukan berarti aku nggak punya masalah, cuma aku nggak fokus ke sana, tapi aku fokus kepada apa nih yang bisa aku gali, aku bisa kembangkan. Oh ternyata dari pandemik ini aku bisa mengerjakan hal-hal yang biasanya nggak bisa dikerjakan, tapi ternyata gara-gara pandemi jadi bisa lebih cepat selesai duluan gitu. Jadi bisa lebih fokus gitu. Malah 2 tahun terakhir ini lebih banyak bersyukurnya sih gitu. Bukan berarti aku bersyukur karena banyak yang ini, tapi maksudnya bersyukur bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, melakukan apa yang selama ini kita nggak bisa lakukan. Tapi ternyata kan dari pandemik ternyata bukan hanya saja tukang masak, tapi tukang bikin kue juga bisa. Jadi itu adalah sebuah skill yang baru ditemukan di masa pandemi ya? Enggak sih, orang nyangkanya tuh aku sebenarnya kamu multi talenta banget, maksudnya multi talent gitu. Multi talent dalam arti emang iya, maksudnya bisa nyanyi, bisa apa, bikin buku, bisa masak, bisa apa, rambut semua. Enggak sih, cuma memang aku punya orang tua yang luar biasa yang dari kecil sudah mendidik gitu, masak apa gitu bisa. Cuma kan memang pas pandemi kita cuma bisa dihadapkan dengan sharing di sosial media gitu. Jadi lebih share-nya lebih banyak mungkin ya. Iya, sharingnya juga kelihatannya lebih banyak ya. Iya, sebenarnya udah bisa adalah. Tapi pandemi ini mengganggu jadwal. Misalkan tadi kan Laura bilang kan ada operasi yang harus dijalani. Iya. Ada yang berubah nggak dari jadwalnya? Iya sih, aku nggak ke dokter udah beberapa tahun terakhir ini. Tapi itu dia tahu-tahu jalan pakai tongkat. Pas lepas tongkat nggak terlalu sakit gitu kan, ya udah aku lepas aja tongkatnya gitu. Udah lama juga nggak ke dokter untuk check up, tapi ya udahlah, jangan. Aku selalu bilang sama all of my staff, masalah besar dikecilin, masalah kecil buat nggak ada kayak gitu. Semoga kita bisa semua kayak gitu ya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kan kita bicara soal festival pulih. Iya. Yang menjadi kampanye baru Popbella. Nah, kalau menurut Laura sendiri, apa arti pulih itu sebenarnya? Dan apakah saat ini Laura sudah merasa pulih? Iya, untuk sebagian besar yang aku laluin, aku merasa feel udah benar-benar pulih karena aku sudah bisa berdamai dengan diriku sendiri. Nggak mudah, tapi itu bisa dilalui. Dan kalau aku aja bisa, aku percaya orang yang hari ini nonton podcast ini juga pasti bisa.
selalu minta kekuatan dari Tuhan untuk biar Tuhan bisa mengalami pulih secara sempurna, bukan hanya saja sebagai dari diri, tapi juga yang paling penting hati, karena hati adalah cerminan dari wajah kita. Dan kembali lagi, bagaimana aku bisa lihat diri aku pulih? Yaitu ketika aku berdamai dengan diriku sendiri dan aku bisa juga menjadi berkat buat orang lain. Nah tapi Laura sendiri kan impiannya dulu waktu itu memang menjadi pramugari, makanya dari muda pun sudah akhirnya menjalani profesi sebagai pramugari ini. Tapi ada rasa kayak sedih atau mungkin penyesalan atau seperti apa gitu karena pastilah awal-awal tuh kayak okay, this is my career udah end, nggak mungkin lagi aku jadi pramugari karena aku ya cacat gitu kan, aku nggak mungkin lagi naik pesawat. Tadi bukan naik pesawat mungkin iya masih, karena masih bolak-balik untuk berobat, sorry. Tapi maksudnya udah nggak mungkin naik pesawat sebagai pramugari, tapi sebagai penumpang. Dan itu cukup membuat aku tuh sedih banget gitu, karena seharusnya aku ada yang di situ gitu ya. Iya, impian tuh musnah gitu kan. Tapi selalu ya kalau sekarang gitu ya, setelah berapa tahun kemudian selalu ingat gitu bahwa Tuhan tuh punya rancangan yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan. Ada sesuatu gitu. Jadi percayai itu gitu. Jadi ketika sekarang itu saya look back ke belakang, oh ternyata dari kejadian itu ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sudah disiapkan untuk saya ke depan. Yaitu ya mengencourage people. Mana kebayang kalau saya bukan karena kecelakaan itu, saya cuma diundang ke Hong Kong untuk kasih encourage para TKI. Mana saya kebayang hanya karena, maksudnya bukan hanya karena, tapi itu besar, itu big accident. Enggak, maksudnya dari kecelakaan pesawat itu saya akhirnya bisa mengunjungi beberapa benua, bertemu dengan orang-orang Indonesia di sana yang sedang terluka, yang akhirnya saya memberikan dengan apa yang saya sharing mereka menjadi kuat gitu kan ya, maksudnya masih kasih ingetin mereka bahwa ingat loh masih ada Tuhan. Dari kecelakaan itu saya mengunjungi pelosok-pelosok Indonesia yang paling terpencil sekalipun. Ya mungkin nggak kebayang dulu ya kalau waktu jadi pramugari, mungkin datang terus habis itu terbang lagi ya kalau pramugari. Terus cuma di airport doang mungkin kan, mungkin ke negara mana tapi di airport. Tapi saya mengunjungi kayak kepulauan NTT, kayak orang sekarang hits ini pulau ini bagus, oh kita udah pernah ke sana gitu kan. Terus orang bilang surga sayuran ada di Mondo Inding, jadi dari Manado naik lagi gitu kan 5 jam ke sana. Waktu ngunjungin sana, aduh itu petani semua, benar-benar memang seperti surga sayuran, semuanya sayuran gitu kan. Terus kita juga melakukan penyuluhan, terus juga melakukan maksudnya sebagai aktivis gitu, bawa pengobatan ke sana, ngobatin orang ke Pulau Rote. Saya rasa kalau jadi pramugari tetap ya cuma ngunjungin negara-negara, ngunjungin kota-kota gitu kan yang tapi nggak berinteraksi langsung dengan penduduk di sananya. Iya, terus kenal orang. Dan wow, tetap biar gimana pun Indonesia benar-benar very beautiful. Benar-benar mulai dari pemandangannya, orangnya juga baik-baik gitu kan, dan sangat ramah. Dan di situ saya benar-benar bangga jadi orang Indonesia. Tapi benar kata Laura, kadang memang kita tuh ini impian kita, ini keinginan kita. Tapi kadang-kadang memang ketika kita jalani di hidup ini itu bisa berubah dan bisa berbeda dan bisa tiba-tiba belok aja kemana gitu kan? Betul sekali. Dan memang kita harus percaya kalau masih ada Tuhan. Iya, masih ada Allah. Tuhan yang merencanakan hidup kita tuh seharusnya kayak gini. Benar. Dan pada akhirnya kita akan sadar bahwa oh ternyata justru ini loh yang terbaik untuk kita. Benar gak sih kayak gitu? Benar. Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita, bahwa ada pencipta kita yang sudah menetapkan satu tujuan baik, dan akhirnya kita menerima itu, dan biarlah Tuhan terserah deh. Aku udah berkali-kali bukan berarti aku nggak mencoba mau. Namanya hidup kan kita pengen manusia egois, serakah, I've been through untuk hal-hal seperti itu gitu. Tapi balik lagi gitu, ketika kita menyadari Tuhan udah surrender, udah kepentok Tuhan udah surrender, terserah, berserah, Tuhan mau jadiin apa, udah aku ikut. Emang itu yang harus kita lakukan ya. Kadang-kadang tuh kalau udah kita merasa helpless kita merasa kita harus berserah diri gitu. Iya, makanya jangan sombong, jangan merasa diri kuat. Kita nggak kuat, bener deh.
untuk ngadepin kayak hari-hari ke depan, pasti hidup akan semakin sulit gitu. Tapi selama kita tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar ada bersama dengan kita nggak akan takut. Oke. Kalau Laura sekarang keadaannya, kondisinya sekarang ini sudah jauh lebih baik dari Of course, jauh banget. Jauh banget, udah berapa, 19 kali operasi, muka 5 kali, dokter taruh metal di bagian pipi sebelah kanan. Tapi baru belajar jalannya tuh baru-baru ini ya? Sebulan 2 bulan terakhir. Bener-bener baru-baru ini ya? Iya. Maksudnya setelah 17 tahun gitu kayaknya rasanya kok Lama banget ya? lama banget gitu. Iya, itu makanya. kalau itu udah anak gadis itu. Itu dia, aku juga bilang, Mam, tapi nggak ada yang saya sesali dalam hidup ketika mungkin kalau ditanya suatu hari terlahir kembali misalkan, ya saya tetap memilih menjadi Laura. Cuma mungkin ada hal-hal yang, nah itu dia di buku yang sedang saya tulis gitu. Oke, wah, lagi ada buku on progress nih ya? Iya, buku on progress yang baru kan, bukan penulis ya kalau nggak melahirkan karya-karya gitu kan. Ditunggu-tunggu udah lama juga gitu. Ini buku yang kesekian kalinya, ya kesekian, 4 yang keempat. Buku pribadi ya, yang buku yang rame-rame banyak gitu. Jadi ya gimana ya kalau misalkan saya dulu nggak ngalamin kecelakaan gitu. Bukan berandai-andai, bukan untuk menyesali, tapi apa yang bisa saya perbaikin ke depan gitu. Karena kan kita hidup selalu maju, dan sebagai manusia saya percaya bahwa ketika orang ini menyadari dalam hidupnya bahwa dia punya tujuan hidup, dia akan lebih menyampingkan penderitaan-penderitaan yang dia alami gitu. Tinggi ya bahasanya. Dalam gitu ya. Dalam banget Nggak, sih. tapi intinya adalah saya belajar untuk dalam hidup, kita hidup bukan karena masa lalu, tapi bagaimana kehidupan kita hari ini dan esok. Oke, thank you so much Laura atas Sama-sama. bincang-bincangnya hari ini bersama Pop Bella. Terima kasih banget dan Sama-sama. semoga sehat-sehat terus ke depannya ya. Sukses terus untuk semua kegiatan yang Laura lakukan. Thank you. Ya, nantikan Festival Pulih by Pop Bella di tanggal 25 November sampai 27 November 2021.